Halo semuanya, sebelumnya izin perkenalkan nama saya Trivi Kurniawan dengan NIM 123370043 dari kelas RB. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Sebelum masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang dimana itu yang pertama mampu menjelaskan apa itu siklus hidrologi. Yang kedua mampu menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi. Yang ketiga mampu menjelaskan macam-macam siklus hidrologi. Dan yang terakhir mampu menyebutkan manfaat dari siklus hidrologi tersebut. Pernah nggak sih kalian memperhatikan bahwa air di bumi selalu bergerak dan berubah bentuk? Kadang air menguap ke langit, lalu berubah menjadi awan, dan akhirnya turun lagi sebagai hujan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi, yang dimana perjalanan air yang tidak pernah berhenti. Oke, baiklah kita selanjutnya masuk ke siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Secara sederhana, siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang berlangsung terus-menerus mulai dari permukaan bumi, naik ke atmosfer, lalu kembali turun ke bumi. Proses ini menghasilkan hujan, awan, air tanah, sungai, dan berbagai sumber air yang kita gunakan setiap hari. Selanjutnya ada macam-macam siklus hidrologi. Berikut adalah berbagai macam siklus hidrologi yang biasa terjadi. Yang pertama itu ada evaporasi, yang dimana proses penguapan air dari laut ke awan. Yang kedua ada kondensasi, yang dimana proses perubahan uap air menjadi cair. Yang ketiga ada presipitasi, proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang keempat ada infiltrasi, yang dimana proses air jatuh dalam tanah meresap ke dalam tanah. Yang kelima ada runoff, yang dimana proses ini air mengalir dan kembali lagi ke laut. Baiklah, selanjutnya ini proses siklus hidrologi yang sering kali terjadi. Yang pertama itu ada evaporasi, kemudian ada kondensasi, dilanjut lagi ada presipitasi, kemudian ke infiltrasi, dan terakhir ada runoff. Oke. Selanjutnya di sini akan kita menjelaskan secara terperinci tahapan-tahapan proses siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Yang kedua itu ada kondensasi, yaitu pembentukan awan. Adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Selanjutnya itu ada presipitasi atau turunnya hujan, adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Selanjutnya itu ada proses infiltrasi atau menyerapnya air hujan. Adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah. Ketika air jatuh ke permukaan bumi, sebagian air akan meresap melalui pori-pori tanah. Air yang meresap ini kemudian bergerak ke lapisan tanah yang lebih dalam dan menjadi air tanah. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu runoff atau pengumpulan air. Adalah proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, dan sungai. Baik, selanjutnya ada manfaat siklus air. Sebelum masuk ke manfaat siklus air, kita ada macam-macam, yaitu siklus hidrologi panjang, pendek, dan sedang. Nah, di sini ada manfaat siklus air.
Siklus air memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Berikut ada beberapa manfaat dari siklus air. Yang pertama itu menjaga ketersediaan air di bumi. Yang kedua, mengisi sumber air tanah yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti air minum dan pertanian. Dan yang terakhir, menjaga ekosistem agar tetap seimbang dan dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe hujan. Yang pertama itu ada hujan konvektif, di mana terjadi karena pemanasan matahari yang kuat. Yang kedua itu ada hujan orografis, yang dimana terjadi ketika udara lembab dipaksa naik oleh pegunungan. Yang ketiga hujan siklin, di mana terjadi karena pertemuan massa udara hangat dan dingin dalam sistem tekanan yang rendah. Dan yang terakhir ada hujan konvergensi, di mana hujan konvergensi ini terjadi ketika dua massa udara dari arah berbeda bertemu di satu wilayah. Jadi, siklus hidrologi adalah proses alami yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Mulai dari penguapan, pembentukan awan, turunnya hujan, meresapnya air tanah, hingga mengalir kembali ke laut. Semua terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa kembali. Goodbye.